Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok Kapal Wis Design. Di sini kami ingin menampilkan mengenai praktek PKB yang telah kami tayangkan. Di sini perkenalkan, nama saya Gede Madita Saputra, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Nikadek Bunga Lutfi Estifarini, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Angel, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Nikoman Trisna Kiarani Putri, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Tri Ayu Wandarastari, nomor absen 25. Selamat menyaksikan semuanya. Baik, Bunga, kamu sudah diterima di perusahaan ini. Kemudian kamu bisa bekerja mulai besok, dan juga kamu juga akan mengikuti rapat perjanjian kerja bersama, karena perusahaan ini ketika mendapatkan pegawai baru akan mengadakan rapat tersebut. Sekaligus kamu akan menjadi ketua tim serikat pekerja untuk rapat besok. Baik Pak, terima kasih sudah menerima saya di perusahaan ini. Saya akan datang tepat waktu untuk rapat besok. Saya ingin bertanya, untuk pakai rapat besok bagaimana ya? Karena kamu pegawai baru di perusahaan ini, untuk pakaian yang akan kamu gunakan besok pada saat rapat, kamu bisa mengambil di ruangan bawah, tepatnya pada ruangan kulit 2. Baik, terima kasih. Kamu juga Kemarin aku kan baru di perusahaan ini. Aku baru kenal kemarin, mau nanya. Oh iya. Kenalin, aku Wanda. Kenalin, aku Trisna. Iya, kemarin aku dapat info dari HRD-nya kalau hari itu ada rapat untuk PKB. Benar ya? Oh iya, kita juga kebetulan baru dapat info kalau hari ini bakal ada rapat sama HRD untuk pembahasan PKB yang baru. Oh ya, kebetulan kamu sekarang udah jadi ketua tim serikat pekerja ya? Iya. Oh ya, kalau gitu kita kesana bareng-bareng ya, biar kita juga belajar sama-sama tentang karyawan. Baik, selamat pagi kepada semua peserta rapat yang dapat hadir pada rapat kali ini. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih atas peserta yang menyempatkan waktunya untuk menghadiri rapat kali ini. Pada rapat kali ini kita akan membahas mengenai revisi PKB, karena perusahaan kita baru saja menerima pegawai baru. Pertama saya ingin menanyakan dulu kepada tim karyawan, mungkin ada masukan untuk revisi PKB kali ini. Pak, kami ingin aturan work from home lebih jelas. Apakah bisa kalau work from home maksimal dilaksanakan 2 hari seminggu sesuai dengan persetujuan atasan? Baik, jika hal itu kita bisa pertimbangkan. Namun untuk beberapa pekerjaan memungkinkan saja. Namun jika produktivitas menurun, kita akan menjual uang hal tersebut. Lalu bagaimana dengan lembur Pak? Kami ingin memberikan kepastian mengenai lembur itu semua dibayarkan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Baik, untuk lembur kami sudah merevisi bagian tersebut. Untuk lembur itu akan dihitung sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan dari perusahaan itu. Maaf Pak, saya masih baru di sini. Jadi saya ingin tahu tunjangan apa saja yang diberikan oleh perusahaan. Baik, mau untuk tunjangan sini bukan dan tetap kami akan memberikan tunjangan berupa transportasi, konsumsi, dan juga komunikasi jika diperlukan. Untuk bonus, kita akan memberikan bonus jika pada karyawan mencapai target yang sudah kita tentukan atau melebihi target yang sudah kita tentukan. Oh, baik Bu, terima kasih. Mungkin dari peserta rapat lain ada masukan lagi untuk merevisi PKB yang baru ini. Tidak Pak, sudah cukup. Baik, karena tidak ada yang perlu direvisi lagi, jadi saya akan mempersiapkan bukti fisik dari PKB yang baru ini. Jadi mohon tunggu waktu sebentar ya, saya akan mempersiapkan fisiknya. Mohon maaf sudah membuat kalian menunggu. Jadi ini merupakan bukti fisik dari PKB yang terbaru. Mungkin saya akan membacakan beberapa pasal yang diubah. Jadi pada pasal pertama,
Kemudian pada pasal kelima mengenai work from home dan juga jam kerja fleksibel. Yang pertama, pihak kedua berhak mengajukan izin kerja dari rumah dengan persetujuan atasan langsung dan juga HRD. Yang kedua, WFH dapat diberikan maksimal 2 hari dalam seminggu, kecuali dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, persetujuan WFH bergantung pada jenis pekerjaan dan tingkat produktivitas karyawan. Kemudian pada pasal ke-6 mengenai pengupahan dan juga tunjangan. Yang pertama, pihak pertama memberikan upah kepada pihak kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Yang kedua, upah dibayarkan setiap bulan sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga, pihak kedua berhak atas tunjangan berikut. Yang pertama, tunjangan transportasi. Yang kedua, tunjangan konsumsi. Yang ketiga, tunjangan komunikasi bila diperlukan untuk pekerjaan. Dan yang keempat, bonus kinerja berdasarkan pencapaian target. Dan yang terakhir, PKB ini dibuat dalam rangka 2 dengan kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak. Baik, itu saja untuk pasal-pasal yang dirubah dalam PKB kali ini. Baik, apakah semuanya setuju tentang hasil akhir dari PKB yang baru saja kita revisi? Setuju. Selanjutnya kita akan melakukan penandatanganan dari PKB yang baru ini. Mungkin ketua dari tim pekerja Bunga akan menandatangani dan juga bisa mengecek lagi untuk detailnya tentang PKB yang baru ini. Baik, setelah saya baca PKB ini, semua sesuai dengan rapat yang telah kita lakukan. Mungkin bisa ditandatangani sebelah sini. Baik, karena penandatanganan dari PKB yang baru sudah dilakukan dan juga PKB yang baru sudah ditetapkan dan juga tidak ada masukan ya dari peserta rapat yang lain, jadi rapat kali ini bisa ditutup. Kemudian saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas peserta rapat yang dapat hadir pada rapat kali ini. Kemudian setelah ini acara bebas, kalian bisa meninggalkan ruangan rapat ini. Wah, akhirnya peraturan kerja kita lebih jelas ya. Ya, aku jadi lebih tahu hak dan kewajibanku kerja di sini. Bunga-bunga, kita tahu kabar nggak? Apa? Si Trisna ketahuan korupsi loh. Hah, serius kok bisa? Iya serius, diam ya, pelan-pelan ngomongnya biar nggak kedengeran. Jadi waktu itu Pak Rahmat dan tim audit menemukan bukti bahwa si Trisna ini memindahkan uang proyek ke rekening pribadinya. Komisi Trisna bisa ikut ke ruangan saya sebentar. Trisna. Jadi mengenai kasus yang sudah beredar di perusahaan ini, kami sudah menyelidiki beberapa bukti dan bukti tersebut memang mengarah pada kamu. Kamu terbukti menggelapkan dana perusahaan dan juga menyalahgunakan dana perusahaan. Itu merupakan tindakan yang sangat berat dan juga sesuai dengan pelanggaran yang berat. Gitu. Jadi kami perusahaan sudah memutuskan untuk memberhentikan kamu bekerja di perusahaan ini tanpa pesangon sama sekali. Maksudnya Kak, saya di PHK. Tapi saya sudah lama bekerja di sini, saya bekerja tanpa pesangon. Mohon maaf Risma, hal itu tidak bisa karena sudah kita sepakati di PKB tahun lalu.
bahwa karyawan yang melakukan pelanggaran berat tidak akan mendapatkan pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Sehingga karena kamu sudah melakukan pelanggaran berat, kamu tidak dapat menerima pesangon dari perusahaan ini. Baik, di sini saya sudah membawakan dokumen fisik mengenai PKB yang sudah kita sepakati sebelumnya, yaitu pada pasal 8 mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pada bagian ketiga tertulis jika PHK dilakukan oleh pihak pertama, pihak kedua berhak atas pesangon sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Itu ketika PHK yang dilakukan oleh pihak pertama merupakan PHK yang pantas. Karena kamu melakukan pelanggaran yang berat, di sini sudah tertulis kecuali apabila PHK disebabkan oleh pelanggaran berat yang dilakukan oleh pihak kedua. Jadi pesangon itu tidak akan didapatkan. Saya membaca terlebih dahulu. Tapi Pak, Bu, saya sudah bekerja bertahun-tahun di sini. Justru itu Trisna, kami sangat kecewa dengan kamu. Padahal kamu adalah karyawan yang paling senior di sini. Kami menitikberatkan tanggung jawab perusahaan ini pada kamu, tapi kamu menyalahgunakan kepercayaan kami. Kami sangat kecewa dengan kamu Trisna. Baik Bu, terima kasih. Wah, gak nyangka banget ya Trisna tuh orangnya kayak gitu. Benar, padahal PKB itu bukan dokumen, tapi juga pedoman kita dalam bekerja. Tepat sekali Bunga. Jadi perusahaan itu nggak semata-mata ya bikin aturan. Perusahaan itu bikin aturan supaya semua pihak yang bekerja di perusahaan ini itu mendapatkan keadilan dan kejelasan dalam bekerja di sini. Tentunya perusahaan juga ingin agar pekerjanya atau pegawainya itu bekerja dengan profesional, nyaman, dan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan malah kita melakukan masalah, kemudian melanggar aturan perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan itu rugi. Kalau memang memiliki masalah, ya kita bisa bicarakan dengan pegawai, atau mungkin kita bisa bercerita dengan pihak-pihak yang lebih mengerti lagi lah.